Bapak-bapak, ibu-ibu sekalian, mari kita lanjutkan kajian berkenaan dengan ujian-ujian. Kita sudah menyelesaikan 4 kategori ujian yang jelas dinyatakan bahwa Allah akan menguji kamu. Ya, juga ada pemahaman apabila kita bisa memahami keseluruhannya, maka ada juga ujian yang tersirat. Ya. Tapi kalau ujian yang tersirat itu artinya kemampuan kita saja memahaminya, ya. Kesadaran kita saja memahaminya. Ibarat itu, kalau yang tersurat menyatakan menguji kamu, artinya wajib. Kalau tersurat bahwa itu suatu persoalan bagi kita, adalah ujian bagi kita, tapi tidak dinyatakan, itu tersurat namanya, ya. Misalnya di satu sisi antara perselisihan yang mengakibatkan perpecahan, kita dituntut untuk jangan menjadi pemecah belah atau menciptakan kondisi perpecahan, itu saja. Tapi kalau membuat kesadaran bahwa perpecahan yang kita lakukan itu merontokkan agama kita, melemahkan kekuatan kita, itu kesadaran, ya. Sehingga apa-apa yang dicanangkan oleh Allah bahwa dia akan tetap menyempurnakan cahayanya, menyempurnakan agamanya, menjadikan agama kita yang terbaik, ya. Mengatasi segala agama-agama, itu tentu tersirat, ya. Mari kita lanjutkan kajian kita yang ke-4. Ya, yang pertama surah Al-Mulk ayat 2 menguji, ya, siapa yang amalnya yang terbaik, amal, ya, amal-amal, sehingga amal-amal bermutu, tentu dari perubahan ilmu, dari perubahan iman, sehingga akan terjadi perubahan amal, ya. Kedua dalam surah Al-Kahfi ayat 6, ya, berkenaan dengan perbuatan. Walaupun bahasanya, kata-katanya sama, ya, tapi di situ diterjemahkan perbuatan karena ayat-ayat yang di sekitar itu menunjukkan ujian bagi akhlak, ya. Kemudian kelompok ketiga yaitu ujian apa yang kita hadapi di dunia ini, sehingga perselisihan ada di dunia ini merupakan perselisihan menjadi objek daripada pengadilan Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau salah pilih, salah sikap, maka mungkin membuat kita rugi di akhirat, ya. Keempat yaitu berkenaan dengan kurnia Allah Subhanahu wa taala, apakah harta, pangkat, kedudukan, karena kita memang dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala itu berbeda-beda satu sama lain, ya. Ada yang kaya, ada yang miskin, ya, ada yang pandai, setengah pandai, ada yang bodoh, gitu, ya. Ada yang punya kesempatan berkuasa, tentu ada yang dikuasai, ya, menjadi bawahan, ada yang sempat menjadi kepala, tentu ada anak buah. Nah, itu medan ujian, bukan bagi si kaya saja, yang miskin pun mendapat ujian. Semua dapat ujian, tapi ibarat ujian soalnya lain,
ya, soalnya lain. Nah, sekarang yang ke 5 yang sering dijelaskan para ulama-ulama gitu ya. Karena ya ini yang paling jelas. Kalau yang lainnya kata-katanya tersembunyi gitu ya. Maka kalau kurang jeli, ya namanya kurang jeli, nggak terlihat ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. 155, 56 dan 57 surah Al-Baqarah. Dan kami pasti akan menguji kamu dengan sedikit ketakutan, kelaparan, kekurangan harta, jiwa, dan buah-buahan, dan tampakkanlah kabar gembira kepada orang-orang yang sabar, ya, yaitu orang-orang yang apabila ditimpa musibah mereka berkata inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Sesungguhnya kami milik Allah dan kami kepadanya lah kami kembali. Mereka lah yang memperoleh ampunan dan rahmat dari Tuhannya, dan mereka lah orang-orang yang mendapat petunjuk. Nah, itu ya. Jadi jelas sekali sehingga menarik orang. Tapi kuncinya kata wala nabluwannakum. Ya. Saya kira ini sangat jelas ya. Ujian-ujian itu ya. Mari kita baca bahasa Arabnya, bahasa Al-Qur'annya. Wala nabluwannakum. Nah, di sini ada taukid. Taukid itu sungguh-sungguh. Nun itu taukid ya. Artinya sungguh-sungguh ya. Jangan usah ragu-ragu, Tuhan akan menguji kamu dalam bidang ini ya, gitu. Kalau yang lain-lainnya tidak ada taukid ya, tidak ada penekanan. Jadi seolah-olah ini pasti terjadi. Ujian-ujian selama hidup kita ini pasti terjadi ya. Apakah misalnya dari kecil ya, kita dewasa, orang tua, sudah berkeluarga, ataupun nanti sampai kita tua nanti. Apakah ujian-ujian sakit ya. Dan merupakan ada insentifnya gitu. Wa lanabluwannakum bisyai'in minal khauf wal ju', dengan sesuatu dari ketakutan, khauf wal ju' ya, dan kelaparan, paceklik ya. Wa naqasim minal amwal, dan kekurangan dari harta benda, wal anfus was samarat, dari jiwa ya, kematian anak, kematian istri, kematian kita sendiri ya, itu cobaan yang berat ya. Was samarat, dan buah-buahan, maksudnya keadaan ekonomi dan sebagainya. Ini kita sedang hadapi sekarang ini ya. Kesulitan yang terasakan secara umum di masyarakat kita ya. Dan kesulitan ekonomi yang sekarang ini lebih parah dari tahun 98. Karena dia yang sulit ke ekonomi ini ke seluruh dunia ya. Kalau tahun 1998 kejadiannya itu hanya di Asia Tenggara ya. Yang paling besar waktu itu Indonesia, karena krisis ekonomi dimulai krisis ekonomi, krisis kepercayaan, akhirnya krisis politik ya itu.
lebih parah lagi, berlanjut terus. Tapi sekarang lebih parah, ya, karena semua negara-negara di dunia ini mengalami kesulitan. Kalau dulu masih ada, misalnya, ya saya ikut langsung, ya, ikut terlibat dalam krisis ekonomi tahun 97 karena saya kerja di Direktorat Dana Luar Negeri. Jadi kalau kita sulit waktu itu, ya Jepang masih sehat ekonominya gitu. Maka Jepang paling dekat sama Indonesia. Apapun yang kita minta, Jepang selalu menunjukkan keinginannya membantu Indonesia. Nah, misalnya gitu ya, maka banyak negara yang membantu. Jadi yang negara lain tidak mengalami kesulitan sehingga bisa membantu, tapi sekarang semua negara mengalami kesulitan, ya, turun bersama-sama. Mari kita lanjutkan. Wa basyirus sabirin, dan berikan kabar gembira kepada orang-orang yang sabar. Kabar gembira itu apa? Kabar gembira mengenai pahala yang diberikan Allah Subhanahu wa taala berupa surga dan sebagainya, ya. Jadi bisa saja kita akan melihat seorang yang lama sekali penderitaannya atau sakit terus, ya, sehingga tidak bisa dia berkiprah sebagai manusia lainnya, gitu, karena sakit berkepanjangan dari sejak muda sampai tua. Nah, tidak ada lain yang bisa membuat dia unggul adalah sabar. Maka itu pertanyaan yang paling mulai masuknya jihad, ya, adalah di dalam surah Al-A'raf ayat 142 gitu ya. Apakah kamu kira mudah masuk surga itu? Kira-kira, ya. Apakah kamu kira masuk surga itu mudah? Tapi kami belum melihat tanda-tanda orang yang mau berjihad dan sabar. Nah, ya, lebih fokus pada sabar. Nanti sampai ke 7 kita, ya. Kita baru 5, 2 lagi, ya, 2 lagi. Jadi kesabaranlah itulah senjata kita. Alladzina idza asabatuhum musibah, ya, yaitu orang-orang apabila mendapat musibah dia mengatakan qalu inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Jadi kalau dapat musibah, ya, jangan lagi kita beri peluang, ya, jangan lagi beruang setan menggoda kita. Jangan lagi peluang. Misalnya sudah ada kecelakaan, ya, saudara kita, pemilik kita, teman kita sudah celaka. Jangan lagi dibuka kesempatan untuk setan masuk menggoda kita. Misalnya, oh, saya sudah nasihati dia. Kalau dia ngikuti nasihat saya, tidak usah berangkat. Tidak mungkin jadi kecelakaan. Itu berbahaya, ya. Itu berbahaya. Jangan beri peluang lagi. Katakan inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Tutup, ya. Seperti kematian istri saya beberapa tahun yang lalu, 11 tahun atau 12 tahun yang lalu, kecelakaan. Artinya kecelakaannya simple, ya, jatuh, ya, sehingga yang patah. Terus ada anak saya kebetulan di rumah ngotot supaya ngajak ke tempat patah, ya, kopli, ya, terkenal gitu kan. Tapi seandainya anak saya yang dia berada di rumah adalah seorang dokter, tentu dia akan mengajak ke rumah sakit, ya. Tidak lama meninggal. Tapi kondisinya baik, sudah membaik. Tapi karena mungkin
Begitu meninggal anak saya ngomong yang macam-macam, kok kalau begini, saya bilang stop, ya, bicara itu stop. Kalau sudah meninggal, innalillahi wa inna ilaihi raji'un, tutup semua dalam keadaan karena ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ulaika alaihim sholawatun mir rabbihim wa rahmah, dan mereka itulah mereka itulah yang akan memperoleh ampunan, salawat dan dari Tuhannya dan rahmat, salawat dan rahmat, ya. Wa ulaika humul muhtadun, dan mereka itulah orang yang mendapat petunjuk. Nah, itu sejalan, ada yang mendapat petunjuk dari musibah, ada pendapat petunjuk dari apa-apa, kita nggak tahu, wallahu alam. Itulah perjalanan ulaika ala hudam mir rabbihim. Ya, salah satu yang kita temukan di sini adalah dalam menghadapi musibah, dan mereka itulah orang-orang yang mendapat petunjuk. Ya, dalam menyikapi musibah tersebut bisa mendapat petunjuk, bisa menjadi masalah bagi kita, ya. Subhanallah wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi